Bismillah walhamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal aidin al faizin al maqbulin minal aidin al faizin al maqbulin minal aidin al faizin al maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa nahnu wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita telah tunaikan, kita telah laksanakan khususnya di dalam bulan suci Ramadan dan sebelum dan setelahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu yang menjadi sabab Allah mengampuni seluruh dosa dan kekhilafan kita dan menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin, al-mukhlisin, al-maqbulin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, izinkan yang menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin Bapak Ibu, karena ba'da Ramadan tiang belum pernah bertemu dengan pelunggu. Malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan tiang bersama pelunggu. Karena itu tiang ingin memanfaatkannya untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa membuka lembaran baru untuk bisa kita isi dengan sebanyak-banyaknya kebaikan, sebanyak-banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang hakikat Idul Fitri, hakikat silaturahim atau hakikat ukhuwah, pondasinya adalah kita harus memiliki hati untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Tidak ada artinya Idul Fitri dengan segala macam euforianya, tidak ada artinya pakaian bagus, tidak ada artinya makanan enak, apabila pada hari itu kita belum memiliki hati yang ikhlas untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Tidak ada artinya kita berbicara silaturahim, tidak ada artinya kita berbicara untuk menjaga atau memperkuat ukhuwah kalau dalam diri kita belum ada keikhlasan dalam hati untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Jadi inti daripada kita beridul fitri lalu kemudian berhalal bihalal, bersilaturahim dan sebagainya itu adalah apabila dalam diri kita ada keikhlasan dan ketulusan hati untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya tiang menyampaikan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian permohonan maaf lahir dan batin. Selanjutnya Bapak Ibu, meneruskan kajian kita sebelum Ramadan yang dulu dari risalah
atau dari kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh guru kita Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang ingin melanjutkan. Kita baru sampai kepada masalah adabul wudu sebelum Ramadan kemarin. Maka malam ini kita akan melanjutkan, Bapak Ibu. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa idza faradta, maka apabila kalian telah selesai melakukan wudu, farfa' basaruka ila sama, maka hadapkanlah wajah kalian ke langit. Tentu bukan hanya wajah, tetapi juga dua tangan kita angkat. Wa qul, dan bacalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni sabura syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa asbahuka bukratan wa asila. Jadi agak panjang ya Bapak Ibu, yang diajarkan doanya kepada kita oleh guru kita ya dalam risalah beliau ini. Kalau memang redaksi lengkap kayak tadi pelunggu hafal, maka tentu afdal kita baca. Tetapi kalau pelunggu memang tidak hafal selengkap tadi, maka kita bisa membacanya sampai dengan 2 kali masyahadat. Selesai kita wudu, lalu kemudian kita menghadapkan wajah ke langit seraya mengangkat tangan, lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai di situ, tapi kita ulang 3 kali. Kalau memang pelungguh tidak bisa membacanya sesempurna, selengkap yang diajarkan oleh guru kita Imam Al-Ghazali dalam risalah beliau ini, kita bisa membacanya sampai membaca 2 kali masyahadat itu kita ulang 3 kali. Nah, apabila kita bisa melakukan itu Bapak Ibu, maka dalam satu riwayat dijelaskan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersilahkan kita untuk memasuki surganya melalui pintu mana saja kita mau. Itu kemuliaan membaca doa 2 kali masyahadat setiap kita selesai wudu. Setiap kita selesai wudu. Hanya sampai syahadatnya saja yang kita ulang 3 kali, kayak yang contohkan dulu tadi. Dan tiang yakin kalau ini insya Allah semua kita hafal. Ya, semua kita hafal. Itu paling sederhana, paling sederhana. Nah, tapi kalau pelungguh bisa menghafal semuanya, tentu alangkah lebih baik. Dengan lengkap kita membacanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an, aku telah melakukan keburukan, wa zalamtu nafsi, bahkan aku juga sering berbuat zalim kepada diriku sendiri ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, maka aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha penerima taubat dan Tuhan yang maha kasih sayang. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku menjadi bagian dari hamba-hambamu yang suka bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku ya Allah menjadi hambamu yang suka mensucikan diri atau berperilaku bersih. Wa ja'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku ya Allah menjadi bagian dari hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang soleh. Wa ja'alni saburan syakura, ya Allah jadikanlah aku menjadi hambamu yang sabar ketika menerima ujian, syakura, dan menjadi hambamu yang bersyukur kalau mendapatkan nikmat. Wa ja'alni azkuruka dzikran katsira, dan jadikanlah aku menjadi hambamu yang menyebutmu dengan sebutan yang banyak. Jadi kalau berzikir, berzikir dengan zikir yang banyak, bukan dengan zikir yang sedikit. Tapi kalau berzikir, zikir dengan zikir yang banyak. Wa asbihuka bukratan wa asila, dan aku memujimu, mensucikan namamu ya Allah, mengagungkan namamu, bukratan wa asila, baik itu pada waktu siang ataupun pada waktu malam, baik itu pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Apa yang diajarkan oleh guru kita ini sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah asma Allah dengan sebanyak-banyak penyebutan dan bertasbihlah pada siang dan malam. Maka ini yang diajarkan oleh guru kita setiap kita selesai melakukan wudu, Bapak Ibu. Jika pelunggu hafal, maka ini afdol untuk kita amalkan. Tapi kalau pelunggu tidak hafal selengkap ini, ya seperti tadi yang Tiang sampaikan di awal. Kita bisa membaca doa itu sebatas membaca 2 kali syahadat, tetapi diulang 3 kali. Faman qara'a hadhihi ad-da'awat fi wudu'ihi. Barang siapa yang membaca doa ini pada saat dia selesai melakukan wudu, kharajat khatayahu min jami'i a'dha'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dosanya dari seluruh anggota tubuhnya. Allah akan mengeluarkan dosa kita mulai dari mungkin dari mulut kita, dari penglihatan mata, dari pendengaran telinga, dari tangan yang bekerja, yang berbuat, dari kaki yang melangkah, dari semuanya. Nah, itu keutamaannya kalau kita bisa membaca doa ini. Jadi dosa-dosa kita akan dikeluarkan oleh Allah dari semua persendian yang ada di dalam tubuh kita jika kita bisa membaca doa ini. Wa khatama ala wudu'ihi bi khatamin, dan wudu yang dia lakukan pun akan dikategorikan dengan wudu yang sempurna.
wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat baginya dan meletakkannya di bawah arsy. Falam yazil yusabbihullahu ta'ala wa yaqaddisuhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berhenti wa yaktubu lahu sawaba dzalika ila yaumil qiyamah, mencatat pahala, mencatat balasan kebaikan ila yaumil qiyamah. Nah, ini luar biasanya. Makanya bagus apabila kita bisa hafal doa ini, Bapak Ibu. Karena Allah bukan hanya mengampuni dosa, tetapi Allah juga akan mencatatkan kita pahala ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tambihun yundabu idamatal wudu. Disunnatkan bagi kita yang memang bisa melakukannya apa yang dimaksud dengan idamatul wudu. Apa yang dimaksud dengan idamatul wudu? Idamatul wudu itu artinya tetap dalam keadaan berwudu. Jadi umpama pelungguh batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, itu namanya idamatul wudu. Bukan artinya kita tidak boleh batal. Selesai kita baul umpama, ya wudu lagi selesai baul. Nanti pelungguh umpama buang angin, wudu lagi, gitu. Itu namanya idamatul wudu. Dan itu dianjurkan, itu disunnatkan, sangat dianjurkan. Lima warada fil hadisil qudsi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in, wahai Musa, kata Allah, apabila engkau ditimpa musibah, wa anta ala ghairi wudu'in, sementara engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsaka, maka engkau tidak akan pernah merasa aman, tidak pernah merasa aman. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis, dum ala taharati, tetapkanlah dirimu wahai umatku, kata Nabi, dalam keadaan berwudu. Apa hikmahnya sehingga Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu bisa menjaga wudu? Yusi'u alaika rizqa, insya Allah dengan tetapnya kita dalam keadaan wudu, Allah Subhanahu wa ta'ala yusi'u, akan memudahkan atau akan memperluas rizki. Jadi salah satu hikmah Bapak Ibu, apabila kita bisa selalu menjaga wudu, maka insya Allah rezeki kita akan diluaskan oleh Allah. Kalau kita berbicara rezeki, tentu Bapak Ibu bukan hanya kaitannya dengan uang, bukan hanya kaitannya dengan makanan, termasuk juga ketika Allah memberikan ketenangan bagi kita. Itu sesungguhnya adalah rezeki yang termahal, karena tidak ada orang yang bisa membeli ketenangan. Banyaknya uang, banyaknya harta, itu kan tidak menjamin orang bisa tenang. Tapi kalau kita selalu merasa tenang dalam keadaan apapun, itu sesungguhnya rezeki yang sangat istimewa. Dan itu akan kita dapatkan apabila kita selalu bisa menjaga wudu, selalu bisa menjaga wudu. Maka mudah-mudahan kita bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa menjaga wudu, batal wudu lagi, buang air selesai itu wudu lagi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan karena dalam mazhab kita itu membatalkan wudu lagi, sehingga kita tetap dalam keadaan penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kama apa dzalika Al-Bujairimi, sebagaimana yang diajarkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Bujairimi, naqlan an Sayyidi Mustafa Al-Bakri, di mana beliau mengambil hadis yang berisikan ajaran untuk menetapkan wudu ini dari seorang ulama yang bernama Mustafa Al-Bakri. Wajtanib fi wudu'ika sab'an minal khisal. Nah, ini juga penting Bapak Ibu kita perhatikan. Dan hendaklah kalian, kata guru kita, menjauhkan diri fi wudu'ika, di saat kalian berwudu, sab'an minal khisal, 7 perkara atau 7 perbuatan. Mana yang 7 itu? Yang pertama, la tamfat yadaika fatarassal ma. Ketika kita berwudu, janganlah kita suka menggerak-gerakkan tangan kita seperti ini ketika kita berwudu. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan tangan seperti ini setelah kita mengambil air, maka fatarassal ma, tentu air itu nanti akan terpercik kemana-mana. Dan ini adalah perbuatan mubazir. Maka kita diajarkan untuk tidak melakukan hal itu ketika berwudu. Kemudian yang kedua, wala taltim wajhaka wa ra'saka bil ma'. Ya, ketika kita membasuh muka, maka membasuhnya dengan cara yang baik. Bukan kita membasuhnya dengan cara mengginikan air. Ini namanya taltim. Ambil wudu apa? Nanti dia mengusap kepala umpama merak dengan simanto kotak. Apa bahasa anta? Aja ke kajuman. Oh, kajuman. Dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita membasuh muka, ya ambil air, lalu kemudian langsung kita tuangkan ke muka. Tidak dengan melemparkan air itu ke muka kita. Itu namanya talqin. Ya, itu yang kedua yang dilarang ketika kita berwudu. Kemudian yang ketiga, wala tatakallam fi asna'il wudu. Jangan suka berbicara di tengah-tengah kita berwudu. Kenapa kita dilarang berbicara di tengah-tengah kita berwudu? Dikhawatirkan nanti konsentrasi kita menjadi beralih kepada pembicaraan, sehingga nanti ada basuhan wudu yang tidak sempurna. Namanya pekerjaan dicampur-campur itu Bapak Ibu kan, ya tidak sesempurna kalau kita melakukannya dengan fokus. Artinya kita diajarkan kalau wudu itu ya fokus wudu. Makanya di sebelum ini kan kita sudah diajarkan Bapak Ibu doa. Bagaimana doa kita ketika kita membasuh muka, bagaimana doa kita ketika membasuh tangan. Kan sudah kita bahas. Ketika kita membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddat wujuh wa taswaddat wujuh. Ya Allah, sinarilah mukaku ini sebagaimana engkau menyinari muka-muka yang bersinar nanti pada hari kiamat, dan engkau juga menggelapkan muka yang engkau gelapkan nanti di hari kiamat. Itu yang kita baca ketika kita membasuh muka. Ketika membasuh tangan, ya, kalau yang kita basuh kanan, maka kita diajarkan doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah aku catatan amal di akhirat nanti melalui tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalaupun engkau akan menjadikan aku mengalami hisab, maka hisablah aku dengan penghisaban yang seringan-ringannya. Itu saat kita membasuh tangan kanan.
Ketika membasuh tangan kiri, wala tu'tini kitabi bisimali aw min warai, janganlah engkau memberikan aku catatan amal dari sebelah kiri atau dari belakang. Kenapa permintaan kita catatan amal dari sebelah kanan? Karena kalau catatan amal kita terima dari kanan atau depan, maka tanda keselamatan. Maka kita minta amal kita, mudah-mudahan nanti catatan amal kita terima nanti dari kanan atau dari depan. Kita mohon jangan Allah berikan kita catatan amal dari kiri atau belakang. Kenapa? Kalau menerima catatan amal dari kiri, bahkan dari belakang, itu katanya dilempar oleh malaikat dari belakang, na'udzubillah, itu menandakan celaka. Karena catatan amalnya lebih banyak keburukan. Na'udzubillah. Maka kita minta ketika membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri. Ketika kita mengusap kepala, kita juga diajarkan doa, Allahumma harrim sya'ri wa basyari alanna. Ya Allah, janganlah engkau izinkan kulit dan rambut hamba tersentuh oleh api neraka. Kemudian ketika kita mengusap telinga, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qaul fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikanlah aku ingin selalu mendengar hal-hal baik dan bisa mengikutinya. Artinya, jangan kita gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal buruk. Kalau kita mendengar, telinga kita mendengar hal-hal baik, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, mendengar sholawat kepada Nabi, mendengar nasihat-nasihat agama, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Itu kita baca ketika kita mengusap telinga. Fayattabi'unal qawla, Allahumma ja'alna minal qawli fayattabi'una ahsan. Ketika kita membasuh kaki, kita berdoa, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, teguhkan kakiku ketika nanti lewat di atas sirat. Lah dengan membaca ini dalam wudu, maka kita insya Allah bisa menjadi lebih fokus. Saya pernah ditanya oleh salah seorang jamaah, Bapak Ibu, Pak Ustadz, wudu yang seperti apa sih namanya khusyuk? Selama ini kita mendengar khusyuk itu kan dalam sholat. Tapi yang pernah mendengar kajian, kata salah seorang jamaah, katanya khusyuk itu mulai dari wudu. Loh, wudu yang seperti apa yang khusyuk? Yang sampaikan kepada beliau, wudu yang khusyuk itu pertama, jika pelungguh wudu tidak berbicara. Yang kedua, di setiap basuhan dalam wudu itu kita iringi dengan membaca doa. Mulai basuh tangan, kemudian berkumur, kemudian basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, basuh telinga, basuh kaki. Semuanya tidak ada yang tidak kita iringi dengan doa. Seperti yang tadi yang contohkan kepada beliau. Maka insya Allah itulah namanya wudu yang khusyuk. Wudu yang khusyuk. Dan insya Allah itu akan menambah keberkahan. Dan jika kita melakukan itu, Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi dosa kita keluar dari semua persendian tubuh kita insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Itu yang ketiga, la tatakallam fi asna'il wudu, tidak suka berbicara ketika berwudu. Wala tazid fil ghusli ala salasi marrat. Yang keempat, tidak suka menambah basuhan dalam wudu melebihi 3 kali. Jadi masing-masing basuhan dalam wudu itu maksimal Bapak Ibu 3 kali. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, mengusap telinga 3 kali, ya sama juga membasuh kaki juga 3 kali. Jangan dia sampai lebih 3, jangan dia sampai lebih 3. Karena kalau lebih dari 3, nanti jatuhnya menjadi makruh. Jatuhnya menjadi makruh. Makruh itu artinya dilarang. Makruh itu artinya dilarang.
Kemudian yang berikutnya, wala tuksir sabbal ma min ghairi hajatin bimujarradil waswasa. Dan hindarkan diri dari menggunakan air secara berlebihan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita uduk di keran air, ya mungkin tidak usah kerannya itu terlalu besar kita buka. Nggak usah terlalu besar. Jadi ya yang sekedar saja, nggak usah terlalu besar. Sehingga nanti kalau kita basuh muka umpama lebih banyak yang terbuang daripada yang kepake. Nah, jadi pembukaan keran air itu juga ketika kita berwudu perlu kita atur Bapak Ibu. Jangan dia sampai lebih banyak yang terbuang daripada kita pakai wudu. Dan ini juga disampaikan oleh guru kita. La tuksir sabbal ma min ghairi hajat. Kecuali kalau memang itu kita butuhkan. Karena memang kita membasuh tiga kali. Bimujarradil waswasah. Disebabkan karena pengaruh waswasah. Ya, waswasah itu bisikan. Ya, ketika kita berwudu, falil muwaswasaini syaitan. Dan kalau kita kena dengan bisikan waswasah yang menjebak kita agar kita menggunakan air berlebihan, yabhaqu bihim, maka waswasah setan itu akan tertawa, kata guru kita. Tertawa dia gitu setan ini. Ternyata kalian bisa saja Pak menggunakan air berlebihan. Nah, makanya itu sebabnya perlu kita atur Bapak Ibu. Jadi keran air yang perlu gunakan berwudu tidak usah dibuka terlalu besar. Tidak usah dibuka terlalu besar. Yuqalu lahu al-walhan. Nama setan yang suka menggoda kita ketika kita berwudu, menanamkan keraguan. Sehingga naudzubillahi min dzalik, ada orang membasuh muka kadang-kadang sampai 7 kali. Ada itu. Karena dia terjangkiti namanya waswasa. Ndek neman sempurna ulang ya malik. Benar doang ini, mese itu. Ndek neman sempurna bisuan muka nda ulang malik ini. Ulang. Masih ndek neman kan. Ini bisikan waswasa. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi jangan ikuti Bapak Ibu. Jangan ikuti. Nah, makanya agar kita tidak kena dengan penyakit waswasah itu, apalagi kalau ada di antara peluru sudah kena, maka jangan lupa membaca zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? 100. Kan pernah yang sampaikan dulu. Orang yang suka dijangkiti penyakit waswasah dalam wudu sehingga dek tutu wudu na burung batur silin ngaduaino mesakna ngadu ya akibat waswasah. Nah, silahkan beliau itu mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Termasuk juga orang yang suka waswasah ketika sholat, apakah itu saat takbiratul ihram atau apa, baca juga ini malam 100 kali, siang 100 kali. Insya Allah kalau kita membaca itu 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan membersihkan hati kita dari penyakit waswasah atau menjaga hati kita tidak terkena penyakit waswasah. Iki bapak-bapak dan ibu sekalian. Berikut wala tatawadda bil ma'il musammas, dan janganlah suka berwudu dengan menggunakan air yang terjemur sehingga dia terasa panas airnya. Jadi benang airnya karena sudah terjemur oleh sinar matahari. Jadi menggunakan air yang terjemur oleh matahari sehingga terasa dia panas, itu hukumnya makruh. Bukan sesampai tidak sah wudu, tapi makruh menggunakan air yang terjemur di matahari. Itu namanya ma'un musammas, ya, air yang kena dengan
cahaya matahari. Kemudian yang ketujuh, wala minal awanis safariyah, dan janganlah berwudu dengan menggunakan air yang ditaruh di bejana emas. Nah, ini kanggo. Ya, apalagi kalau minum dengan bejana dari emas. Wudu, di mana wudu itu pelungguh punya bak air, karena pelungguh kaya umpama, sehingga pelungguh bisa bikin baknya dari emas. Nah, itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu pasti akan menyombongkan diri. Jadi jemaah bilang subul cerita anak batu. Jauh balik agenda kita ruang bak air kusi dengan emas. Kan takabur jatuhnya. Makanya nggak boleh. Nggak boleh. Menggunakan cangkir yang dari emas juga haram. Bahkan kalau menggunakannya minum haram. Karena jelas membuat orang jadi takabur. Kira-kira jak balik ngopi. Tonorak cangkir emas. Ini kan membanggakan diri jatuh. Makanya tidak boleh. Dalam fikih itu diharamkan minum pakai gelas emas, makan pakai piring emas, itu haram. Tapi kalau menggunakan wudhu bejana emas makruh. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari 7 perkara ini, bapak ibu, dalam berwudhu. Fahadhihi as-sab'ah makruhah fil wudhu. Karena memang yang 7 perkara ini adalah dimakruhkan ketika kita melakukan wudhu. Artinya perbuatan yang dilarang, walaupun tidak menyebabkan wudhu menjadi tidak sah. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang makruh dalam wudhu, yang pasti itu akan mengurangi kesempurnaan pahala ketika kita wudhu. Mengurangi kesempurnaan dari pahala. Wa fil khabar anna min dzikrillah inda wudu'ihi. Dalam hadis dijelaskan barang siapa yang mengiringi wudunya dengan berdoa kepada Allah, seperti yang tiang contohkan tadi. Mulai dari basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, itu tidak pernah lepas dari doa-doa. Tahura taharallahu jasadahu kullu. Maka Allah membersihkan semua tubuhnya dari dosa, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Wa man lam yadhkurillahu, adapun orang yang berwudu tetapi tidak mengiringi wudunya dengan berdoa, lam yutahhir minhu, maka Allah tidak akan mensucikan tubuhnya illa ma asabihin ma, kecuali mana yang terkena dengan wudu. Iya, kalau memang hanya muka yang kita basuh, ya dosa muka yang diampun. Kalau memang tangan sampai siku kita basuh, ya hanya dosa tangan sampai siku. Kalau memang hanya kepala yang kita usap di sini, ya hanya ini. Yang lain tidak diampuni dosanya oleh Allah jika kita berwudu tidak mengiringinya dengan berdoa. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penjelasan dari guru kita kaitannya dengan adab berwudu, dan ada beberapa ketentuan-ketentuan dan doa-doa yang diajarkan. Maka mudah-mudahan yang pelungguh bisa mengamalkannya dalam rangka menyempurnakan sahnya wudu kita, dan juga menyempurnakan pahala dari wudu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita selalu ingat, di setiap kita selesai berwudu, jangan lupa berdoa. Afdalnya pelungguh membaca doa sebagaimana yang diajarkan di sini. Tapi sekali lagi, jika pelungguh tidak hafal, maka kita bisa berdoa hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Kita ulang 3 kali berturut-turut dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.